Urapi pendengaran dan hati kami. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu. Roh Kudus ambillah di seluruh hidup kami. Dan ibadah kami ini, biarlah Roh Kudus yang berkuasa sepenuhnya. Kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan. Kami mengalami kebangunan rohani oleh kuasa firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saya sapa kita pagi ini, shalom buat kita semua. Bapak Ibu belum semua, shalom. Shalom. Boleh tepuk tangan kita untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Terima kasih untuk kebersamaan kita pagi ini. Kita ada di bait Tuhan. Bapak Ibu senang kita bisa bersama. Hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema yang tidak asing bagi kita. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Kita ulang lagi. Sekali lagi Bapak Ibu. Pertanyaannya, kira-kira siapa di antara kita sudah suka memberi? Boleh angkat tangan Bapak Ibu. Kalau aku suka sekali aku memberi. Senang sekali aku memberi. Boleh angkat tangan dulu Bapak Ibu. Haleluya. Setengah suka memberi. Kenapa kalau dibilang memberi ini agak sedikit takut gitu ya? Serius dulu Emang gak ada di antara kita selama ini yang suka memberi? Bapak Ibu, kira-kira siapa yang sudah suka memberi? Boleh angkat tangan. Haleluya. Tepuk tangan dulu sama-sama ya. Nah, Bapak Ibu kita baca langsung. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8. 2 Korintus pasal yang ke-6. Pasal 9 maksud saya, ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Itu judul perikopnya. Baik, kita baca karena cuma 1, 2, 3 ya, 3 ayat saja. Kita baca secara bersama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksaan. Sebab Allah mengasihi orang memberi dengan sukacita. 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Katakan amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, hari ini kita belajar tentang suka apa kata Alkitab tentang memberi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab menganjurkan kita untuk memberi dengan sukarela dan dengan alasan yang benar. Bapak Ibu Saudaraku, memberi itu alkitabiah. Itu sebabnya hati-hati mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube. Ada pengkhotbah yang mungkin mereka ada akar pahit dengan gereja, dengan hamba-hamba Tuhan. Sehingga banyak kalau kita lihat di sana, sersi sana, banyak pengkhotbah yang bilang gak perlu berkorban, gak perlu memberi. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kita untuk memberi. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu mengajarkan kita memberi. Landasan dari firman Tuhan dalam memberi, apa landasannya?
Kisah Para Rasul 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sama-sama katakan 2-3 ya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi daripada menerima. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 Korintus 9 ayat 7 tadi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang memberi dengan sukacita. Sikap hati saat memberi jauh lebih penting daripada jumlah nominalnya. Nah, makna memberi dalam Alkitab menurut firman Tuhan, kalau saya memberi, itu adalah ungkapan rasa syukur saya kepada Tuhan. Bentuk syukur saya kepada Tuhan. Karena aku sadar Tuhan sudah memberkatiku, melindungiku, menjagaku, memeliharaku. Maka aku bersyukur. Maka rasa syukur ini juga dibuktikan dengan aku memberi. Kita memberi bukan untuk membeli keselamatan atau mencari pujian manusia, melainkan sebagai respon atas anugerah Tuhan, pengorbanan Tuhan yang sudah aku alami dalam hidupku. Amin. Lalu yang kedua, makna memberi menurut Alkitab. Kita dipanggil beberapa minggu kemarin kita khotbah. Khotbah kita mengajarkan Abraham dipanggil Tuhan. Dan Tuhan berjanji, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu, makna memberi dalam kekristenan menurut Alkitab berarti ketika aku memberi, aku sudah menjadi saluran berkat. Ketika aku memberi, berarti aku sedang dipakai Tuhan menjadi berkat. Katakan amin. Yang pertama tadi bentuk apa? Syukur kepada siapa? Tuhan. Lalu yang kedua apa? Ketika aku memberi berarti aku sudah menjadi berkat. Aku sudah menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesama, bagi pelayanan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, ya, makna memberi supaya kita paham betul hukum tabur tuai. Sama-sama katakan hukum tabur tuai. Nah, Bapak Ibu, hukum tabur tuainya adalah menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak akan menuai banyak. Pilih mana Bapak Ibu? Pilih mana? Menabur banyak atau menuai banyak? Atau menabur sedikit, akhirnya menuai sedikit? Pilih mana Bapak Ibu, menabur sedikit atau menabur banyak? Puji Tuhan. Siapa mau pilih menabur banyak? Angkat tangan. Hukum tabur tuai, kalau kita tabur benih cuman 2 kilo bibit jahe kita, ya. Opu misel cuma nanam benih saja boni amang opu misel 3 kilo do bibit mujaimi 2 kilo do amang jembah ton bibitnya. Jujur, kira-kira menuai mana yang lebih banyak dituai? 2 kilo atau 2 ton? Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Hukum ini harus kita tahu betul. Dan ini firman Tuhan. Nah, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, beri dengan tulus hati. Lakukan pemberian dengan kerelaan tanpa pamrih. Ya, tanpa pamrih, bukan untuk dipuji, disanjung, dimuliakan di gereja.
Bapak Ibu, bukan mau cari nama. Justru Alkitab sebenarnya mengajar kita, kalau tangan kananmu memberi, jangan diketahui tangan kiri. Artinya jangan pamer. Saudara sekalian baca dalam Alkitab itu. Jadi kalau kita memberi, maka jangan sampai kita dibatasi kalimat aupe hahurangan, tapi belum saatnya aku memberi. Ya, mau 5 triliun, songono dak itu luras triliun harta, tong dope hahurangan kon. Karena dunia ini sudah begitu dia. Gak ada berkata cukup. Kitab pengkhotbah bilang, manusia di dunia ini seperti tanah. Tanah itu gak pernah berkata cukup untuk air. Seberapapun air akan ditampung tanah. Bahkan Alkitab pengkhotbah itu bilang, manusia di dunia ini seperti kuburan. Gak pernah bilang, stop akan namate, ngasai, dan siap di kuburan, jangan dong. Selalu menampung Bapak Ibu. Dan yang ketiga, percaya pada pemeliharaan Tuhan. Sama-sama katakan, 2, 3 ya. Ya, jadi konsepnya percaya pada pemeliharaan. Dalam bahasa Yunani, konsep suka memberi atau memberi dengan ceria berasal dari kata hilaros. Hilaros. Istilah ini paling terkenal dalam ayat Alkitab yang kita baca tadi. Ya, 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selain itu, terdapat istilah bahasa Yunani lain yang berkaitan dengan memberi dan kemurahan hati seperti philosekmia. Berarti suka memberi tumpangan. Sama-sama bilang, suka memberi tumpangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di kampung kami dulu ada tulang saya karena marga Marbun. Saya masih ingat, keluarga ini suka sekali memberi tumpangan sama orang lain. Orang datang ke rumahnya, sigop-sigop nak tulakon mabain kopi, mabain teh manis. Bahkan siang nak mana maju kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya lihat bukan malah miskin Bapak Ibu. Ya, setelah dia dari kampung kami di sana punya sawit beberapa hektar, lalu dia jual di sana, pergi ke Jambi. Sekarang sawitnya ratusan hektar begitu. Jadi saya amati nggak miskin-miskin amat. Ya, salah satu keluarga jemaat dan Bapak Ibu juga adalah bagian dari jemaat itu. Ya, tapi salah satu jemaat juga di Silimbat. Ketika kami beribadah selalu di tempatnya, dia bilang, dan sering sekali beribadah di tempatnya karena strategis, maksudnya strategis itu dari mana-mana jemaat lebih dekat datang di situ. Dia selalu memberi luar biasa gitu. Ya. Padahal kita lihat anak-anaknya banyak. Ya. Pada zaman itu masih kecil-kecil tuh anaknya. Masih butuh biaya besar. Anaknya ada 8, 9 ya. Tapi ketika kita ibadah di situ, pesan mie goreng, satu-satu porsi satu orang. Dalam hati kita, malah hati kita bilang, lu usah sampai segitunya gitu. Gak biar. Yang kalau masak nasi banyak, terus makan bersama, potong ayam, apalah Tuhan. Jangan sampai segini dalam hati kita gitu. Tapi saya lihat, kesininya bukan malah miskin Bapak Ibu. Itu betul-betul firman Tuhan. Saya perhatikan, makin hari bukan makin miskin. Haleluya. Malah makin diberkati Tuhan. Kalau pendapatan dia menurut ukuran kita, gimana mau buat sarjana? Ini punya anak sampai 9 orang. Dengan penghasilan seperti itu menurut logika kita. Tapi apa yang dikerjakan oleh mereka diberkati Tuhan. Apa yang dipelihara diberkati Tuhan. Luar biasa. Nah jadi Bapak Ibu jangan sampai
Kita enggan memberi tumpangan, apalagi sama keluarga, sama saudara seiman. Amin, Bapak Ibu. Datang keluarga ke rumahmu, tango pito-piton, mga makita mangan, 15 halak, ilupaho tulu takar. Wah, so pangay pito. Cukup di, agudang mai. Agudang. Ipoto mano sa tong ekor. Saya nak ipoto ko, tinggal ko mo sa tong anay. Coba, Bapak Ibu, ada keluarga kasih yang terbaik. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Jangan, saya juga nggak setuju zaman dulu. Oh, dong sa gereja na dilayani dengan baik. Apalagi belum ropat di tanah, siap lomong-lomong. Apa mau lo tulang naro, mang buru nalo, ala sodong sa gereja na. Bulamo may bayan. Jangan. Beri tumpangan yang terbaik. Amin. Tuh keluarga juga nggak akan miskin kau kalau kita kasih yang terbaik tuh keluarga. Nah, agape, kasih tanpa pamrih yang berpusat pada tindakan memberi dan pengorbanan. Satu lagi, agatosine, kebaikan hati yang dicirikan oleh kemurahan hati dan sifat dermawan. Itu harus ada pada kita. Nah, pemberian seperti apa yang menyenangkan Allah? Allah senang kalau kita memberi dengan sukarela. Alkitab berkata setiap orang sebaliknya memberi sesuai dengan apa yang diputuskan dalam hatinya. Tidak dengan berat hati atau terpaksa. Karena Allah mengasihi orang memberi dengan senang hati. Pertanyaannya, kenapa orang masih banyak terpaksa memberi? Baik di gereja, masih merasa terpaksa, atau kepada keluarganya dia merasa terpaksa karena dia tidak paham hukum tabur tuai. Itu membuat mindsetnya tidak berubah. Nanti kita coba lihat firman Tuhan untuk itu. Memberi dengan tulus termasuk ibadah yang menyenangkan hati Allah. Dia senang dengan orang yang suka menolong. Nah, sekarang ada pemberian yang tidak menyenangkan hati Allah. Supaya kita tahu Bapak Ibu, tidak semua pemberian itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, apa itu? Pemberian yang mendukung kegiatan atau hal-hal yang dikecam Allah. Misalnya, kita tidak boleh memberikan uang kepada orang yang menggunakannya untuk berjudi. Paham Bapak Ibu? Ya. Tak boleh mendukung perjudian, memakai narkoba atau sejenisnya, rokok, nikotin. Makana boloro ula-ula, manang naro, manang diam, unang do, nyoda pasti sigaretmu, jangan. Itu tidak pemberian yang benar. Tapi bilang, omak, marsitesmu, manur susu, asa mokmok, asa sehat, pada. Amin Bapak Ibu. Ya, kakaknya pariban kami, kakak ibu gembala, bukan buka aib ya. Ada itu kakak perempuan itu berapa orang suka merokok. Maka kalau kami datang ke Tarut, itu persis sigaret tuh. Ibu gembala langsung tegas, "Ba, tabu mau persis sigaretmu, calon musianau." Nah, gak akan bisa. Dan orang ini sudah pada meninggal kanker pada umumnya karena merokok. Masih terusin nasihati kami. Dan mubah. Nah Bapak Ibu Saudaraku, jangan memberi. Kenapa itu? Karena memang rokok itu kan bukan membuat sehat. Tapi memang modal lau tidak sehat, jangan. Apalagi atau bermabuk-mabukan. Dulu beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, baru-baru kepahinduan saya ke sini. Kalau orang-orang pengrato datang, Arobi si Musa, kumpullah di tempat si Panca dulu. Kedai mereka yang paling besar di sini, lapo mereka. Semua minuman yang ada di situ dikeluarkan.
Bahkan diambil lagi dari Balige. Maka pulang Martugara, maka masyarakat. Bapak Ibu, jangan bangga memberikan hal seperti itu kepada masyarakat, kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, jangan suka memberi itu mabuk-mabuk. Karena itu bukan pemberian yang dikehendaki Tuhan. Itu sama kita menabur di tanah yang tandus. Menabur benih di tanah yang tandus. Jadi tutulangmu pe onang banggao, nah tulang. Uwedo minuman nah. Minum tulang sampai mabuk tulang mabu yo jangan. Mau minuman bermerek apapun itu jangan lakukan itu. Kalau dia memberi karena pemberian kita, urusan dia lah itu. Tapi kita bilang, ini bukan untuk minuman keras atau apa. Ini membeli sesuatu yang bermanfaat untuk tulang. Amang boru, siapapun itu. Anak-anak muda dengar baik. Kalau engkau diberkati Tuhan, jangan sampai kalimatmu salah memberi sama orang lain. Ya, sama siapapun itu. Haleluya. Selain itu tidak benar kalau kita memberi kepada orang yang sebenarnya bisa bekerja untuk menafkahi diri, tapi tidak mau melakukannya. Artinya untuk orang malas. Dia punya tangan, dia punya mata, dia punya kaki, lengkap semua, sehat fisiknya. Tapi kita subsidi terus, dia subsidi terus. Itu juga salah. Kita harus didik orang supaya terbuka pikirannya, matanya. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita melakukan itu, kita sedang menabur di tanah yang salah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang membuat kebutuhan keluarga terabaikan dan sebagainya. Jadi berhati-hati dalam memberi supaya kita bisa memahami. Maksudnya lihat tanahnya. Jangan sampai kita menabur benih itu di tanah yang tandus, tanah kering, tanah yang berbatu-batu. Nah, kita kembali ke PowerPoint kita, Ibu Bapak, Saudara sekalian. Nah, dari apa yang kita baca tadi, perhatikan baik-baik. Suka memberi. Firman Tuhan mengajarkan bahwa memberi merupakan bagian penting dari kehidupan murid Kristus. Bagian penting dari kehidupan murid Kristus. Memberi bukan sekedar kewajiban Bapak Ibu, melainkan respon syukur kita atas kasih karunia Allah yang telah dianugerahkannya bagi kita. Seperti saya bilang tadi, aku sehat, aku kuat, aku terlindung, aku terpelihara dari mara bahaya sampai detik ini. Aku bisa hidup sampai hari ini. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Maka rasa syukurku itu, bentuk syukurku, aku bawa persembahan syukur kepada Tuhan. Nah, apa yang diajarkan firman Tuhan yang kita baca hari ini? Yang pertama, sama-sama 2, 3 ya. Prinsip menabur dan, nah ini harus kita paham. Prinsip menabur dan menuai, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sekali lagi Bapak Ibu saya tanya, pilih mana, menuai banyak? Siapa yang mau menuai banyak Bapak Ibu? Boleh angkat tangan, puji Tuhan. Sekarang taburlah benihmu banyak. Jangan sedikit. Prinsip menabur. Dan inilah yang harus terdoktrin di pikiran kita. Jangan kita bersembunyi di balik cerita dalam Alkitab. Waktu itu di sinagoge, di tempat ibadah, maksudnya di bait Allah, sedang berlangsung ibadah. Lalu waktu itu orang-orang menghantarkan persembahannya ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita cek di situ, persembahan waktu itu terbuka. Makanya Yesus bisa melihat persembahan wanita itu. Nggak tertutup.
Nah, ada saatnya tertutup, ada saatnya terbuka. Nah, di situ terbuka. Wanita miskin itu memberikan hanya sepeser ya dalam Alkitab. Tapi ingat Bapak Ibu, kenapa cuman sepeser? Karena memang Alkitab katakan itulah harta wanita itu. Gak ada yang lain. Semuanya hanya sepeser itu. Gak ada di dompet, gak ada di ATM, gak ada di bank, gak ada di rumah, gak ada di mana-mana. Artinya semua yang ada pada dia diberikan pada waktu itu. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu, saudara sekalian. Jadi jangan sampai kita salah berasumsi, mengartikan seperti tadi. Ya, kenapa orang kalau dibilang memberi, waduh berpikirnya luar biasa. Karena nggak ngerti hukum tabur tuai. Kalau kita menabur banyak akan menuai banyak. Bahkan Yesus berjanji, Yesus akan mengembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Dan Tuhan tidak mau dipiutangi. Bapak Ibu, itu janji Tuhan. Jadi mari belajar dari sekarang, mulai merubah mindset kita. Jangan sampai menabur, kita pelit. Menabur di ladang Tuhan, pekerjaan Tuhan, kita pikir panjang-jangan. Dan tanah yang paling subur untuk kita menabur benih itu pekerjaan Tuhan. Membantu keluarga yang memang membutuhkan. Menolong orang-orang yang berkekurangan. Contoh yatim piatu, jompo. Yang gak bisa lagi bekerja. Tapi menurut Alkitab. Kita juga mengabaikan keluarga. Orang tua. Paling dekat ya. Bapak Ibu jangan sampai menutup mata untuk orang tua. Tidak ada pendapatannya lagi. Jangan merasa terbebani. Memberikan kepada orang tua yang seperti ini. Itu peluang. Kesempatan. Tuhan izinkan Bapak Ibu menabur di tanah yang subur. Menabur benihmu. Jadi kalau ada orang tua kita tidak bisa lagi kerja, tidak ada pensiunnya, tidak ada mata pencariannya, kasih dia makan. Kasih yang terbaik untuk dia. Haleluya. Karena apa? Berarti Tuhan sedang izinkan aku menabur sekarang. Nanti kalau aku tua akan diperhatikan anakku seperti itu. Apa yang kau tabur sekarang akan kau tuai nanti. Ya, jangan sampai abaikan orang tuamu. Lanok-lanokon, jangan. Upayakan yang terbaik sama dia. Ibu-ibu yang ada di sini ada mertuamu, bapak-bapak yang ada di sini ada mertuamu. Mandikan dia, kasih parfum sama dia. Bersihkan dia. Supaya apa? Nanti kita akan tuai. Molohita pematuan nonibayan anak kota matuhita songoni. Idideng-didek kita. Dia yunayu museng. Muru mau bapamu, mau bapak enak. Karena apa yang kita tabur sekarang akan kita tuai nanti. Haleluya. Anak-anak muda dengar baik. Kalau kau menelantarkan orang tuamu sekarang, kau pelit sama orang tuamu. Anakmu pun nanti kau punya anak akan pelit samamu. Jadi taburlah yang terbaik sekarang. Ini bukan sedang nakut-nakutin ya. Karena tadi hukum tabur. Tuh ya. Nggak sedang nakut-nakutin. Memang itu realita. Ya. Kayak di Jepang dulu ya. Kalau orang tua itu tak berguna lagi katanya, nggak berfungsi, nggak produktif, artinya nggak bisa kerja lagi,
Ada katanya hutan, memang dia ada apa namanya? Ada hutan di sana, jurang-jurang apa gitu kan. Memang itu dikhususkan tempat orang tua yang tidak produktif lagi, diantarlah ke sana. Lalu matilah di situ perlahan-lahan. Tapi setelah ke masa dia yang mengantar tadi, kan dia juga akan jadi tua. Maka dia pun akan diantar juga nanti ke sana oleh orang-orang, oleh anaknya kembali, kan begitu. Apa yang dia tabur, itu yang akan dia tuai. Jadi kalau kita mengabaikan orang tua kita, suatu saat kita orang tua, nanti kita akan menjadi tua, akan diabaikan anak-anak kita. Jadi mulai dari sekarang, lakukan yang terbaik. Amin. Kalau anak orang tua masih hidup, sayangi dia. Kalau orang tua masih hidup, kasih yang terbaik sama dia. Unang holit tok orang tua. Asal mau nang gabi mabuk benom. Anggo tu si panganon adalah leon terbaik. Amin. Paulus menjelaskan bahwa siapa menabur sedikit akan menuai sedikit dan seterusnya. Nah, memberi merupakan tindakan iman yang mempercayakan sumber daya kita kepada Tuhan. Yang kedua, prinsip apa yang kedua? Sikap hati dalam memberi. Prinsip sikap hati dalam memberi. Sama-sama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut apa? Kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena... Nah, kenapa orang bisa sedih hati memberi? Merasa terpaksa. Karena tadi dia tidak tahu hukum tabur tuai. Itu masalahnya. Kurang ngerti dia, kurang ngeh hukum tabur tuai. Makanya dia merasa terpaksa. Kalau dia sudah tahu hukum tabur tuai, maka tak ada rasa sedih. Tak ada rasa terpaksa memberi kepada Tuhan, pekerjaan Tuhan, kepada orang tua, kepada keluarga dan sebagainya. Gak akan ada itu. Ya, semakin aku memberi semakin diberkati. Itu hukum tabur tuai. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di sini, karena sudah dibukakan kepada kita rahasia firman Tuhan tentang tabur tuai, mulai dari sekarang gak ada lagi yang memberi dengan terpaksa. Katakan amin. Gak ada lagi dengan sedih. Kita memberi sukacita. Haleluya. Ya, Tuhan melihat motivasi hati. Lebih daripada jumlah pemberian. Segala kekayaan dunia ini dia yang punya. Ya, memberi tidak boleh dilakukan dengan terpaksa. Karena tekanan. Ya, nah Allah mengasihi orang memberi dengan sukacita. Terakhir, prinsip apa? Pemeliharaan Allah bagi yang... Nah, prinsip pemeliharaan Allah bagi orang yang murah hati. Coba kita ulang tadi, ayat tadi 2 Korintus pasal yang ke-9 tadi, ayat 8, supaya kita paham betul. Bisa dibaca di sini tampak, atau dari Alkitab bisa sebentar dialihkan supaya lebih jelas dia. Oke, sama-sama. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa apa? Berkecukupan di dalam segala, dan malah Bapak Ibu Saudara, ini Tuhan loh yang bicara, ngomong gitu ya. Ini firman Allah maksud saya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, kepada saya, kepada kita semua, supaya kita semua senantiasa berkecukupan, Siapa yang mau berkecukupan, Bapak Ibu boleh angkat tangan. Haleluya. Dan tidak hanya berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah akan apa? Akan apa? Kenapa sulit ini terjadi? Kenapa ini nggak terjadi bagi kita? Karena hukum tabur tuai tadi yang kita lakukan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mulai dari sekarang. Janji Tuhan mencukupkan, bahkan memberkati kita berkelimpahan. Yohanes 10:10, aku datang, kata Yesus, supaya kamu hidup dan hidupmu berkelimpah, berkecukupan. Jadi kalau kita memberi dengan tepat, memberi dengan hati yang sukacita, menabur di tanah yang tepat,
Bapak Ibu, firman ini akan betul-betul tergenapi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Cuman selama ini mungkin kita kurang tahu hukum tabur tuai. Lalu yang kedua, kita sering menabur di tanah yang salah. Seperti tadi, mengalir modal merjuji, mabuk-mabukan, dan kepada hal-hal yang tidak perlu penting. Akhirnya, benih itu enggak tumbuh maksimal. Dan akhirnya tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah tidak terbatas. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada umatnya. Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang yang setia dan taat kepadanya. Pemeliharaan Allah memungkinkan orang percaya itu terus melakukan pekerjaan baik bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, kau saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku. Bapak Ibu, ketahuilah Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya kamu hidup dan hidupmu berkelimpah. Janji Tuhan tadi untuk orang-orang yang memberi dengan senang dan dengan sukacita. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jemaat Tuhan, mari kita buka mindset kita dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi kepada orang-orang membutuhkan, termasuk keluarga atau orang tua kita. Jangan kau pelit dengan mereka, apalagi orang tuamu, apalagi orang tuamu. Berikan apa yang pantas untuk mereka, hormati mereka. Suatu saat engkau akan diperlakukan anakmu dengan demikian. Kalau selama ini kita berprinsip, tunggu kaya dulu aku biar aku bisa memberi, jangan.
Selama kita di dunia ini tidak ada kata cukup, Bapak Ibu. Sekarang waktunya. Bilang, Tuhan, aku mau menabur di tanah yang subur. Jangan di tanah yang gersang, tanah yang salah. Dan janji Tuhan memberkati. Boleh angkat tanganmu kepada Tuhan. Bapa, kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan kami, sumber segala kehidupan, sumber segala berkat. Kami bersyukur mendapatkan kebenaran firman-Mu hari ini. Membukakan pikiran dan hati kami untuk memberi, ya Tuhan. Tolong kami supaya kami suka memberi, senang memberi, bahagia memberi. Baik itu untuk pekerjaan Tuhan, baik itu untuk hamba-hamba Tuhan, baik itu untuk keluarga, dan terlebih untuk orang tua kami. Kami yang masih punya orang tua, masih hidup Tuhan. Bahkan kepada orang-orang membutuhkan, yatim piatu, jompo, janda, mereka yang terabaikan, ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Biar kami semua senang dan suka memberi. Karena kami percaya ketika kami memberi, kami sedang menabur benih. Dan kami akan mendapatkan kembali 30, 60, 100 kali lipat ganda. Tuhan mencukupkan kami. Bahkan Tuhan akan memberkati kami berkelimpahan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami terus bergerak melakukan ini. Berkati firman-Mu di hati kami. Berkati semua jemaat-Mu di tempat ini. Mereka yang selama ini sudah memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Dan apabila ada di antara kami, mungkin beberapa waktu lama kami terganggu dalam memberi. Kami tidak memberi seperti yang dulu. Biarlah Tuhan pulihkan kami. Berkati kami Bapa. Biar kami tetap bersemangat melakukan yang terbaik untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan, untuk orang tua kami, keluarga kami, bahkan siapa saja mereka membutuhkan Tuhan. Seperti firman-Mu hari ini. Meteraikanlah firman-Mu di hati kami. Berkati kami semuanya. Sebentar kami memberikan persembahan, kami bentuk rasa syukur kami kepada Tuhan. Tolong kami memberi dengan senang hati. Kami beri yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan.